Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu lama kita nggak podcast, ini podcast spesial ini. Kita kedatangan tamu dari Kemenak Kabupaten Tuban. Dan hari ini berdampingan dengan Pak Kholis. Coba ditunjukkan Pak Kholisnya sama Pak Hadi. Nah, yang baju putih ini Pak Hadi, yang pakai baju sama kayak saya ini Pak Kholis. Ini lama. Kebanggaan Kemenak. Oke. Nah, kita lama nggak podcast. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang AMI ya, karena ini juga pada masuk program AMI. Tentu ini saya juga tadi ini baca sedikit tentang AMI, Pak. Ini merupakan gerakan pertama kali yang ada di Tuban. Mungkin secara nasional Tuban pertama kali ini. Betul Pak? Iya. Oke. Nah, ini ternyata program ini telah dilaunchingkan Wilk Jatim di tahun 2019 terkait GRAM, Madrasah GRAM. Program Gerakan Ayo Membangun Madrasah. Embrio dari AMI itu adalah GRAM. Nah, mungkin dari sahabat-sahabat dari MTS Banin Channel dan juga seluruh nasional mungkin ini ditonton ribuan orang ini Pak. Ini channel viral yang ada di madrasah ini. Nah ini mungkin perlu kita pemahaman secara luas mungkin Pak terkait AMI ini sebenarnya bagaimana. Oke, terima kasih. Jadi program Kemenak dalam hal ini programnya kasih Penma, kasih pendidikan madrasah yang ada di Kemenak Kabupaten Tuban. Itu mengadakan program Anugerah Madrasah Inovasi. Nah, dalam AMI ini ada 3 bidang. Yang pertama literasi, madrasah literasi. Kemudian yang kedua madrasah entrepreneur. Kemudian yang ketiga madrasah smart. Madrasah smart ini terdiri dari 5 komponen. Smart itu singkatan dari S, yang pertama adalah sehat. Madrasah kita harus sehat. Jadi nanti madrasah bisa mengupayakan bagaimana caranya madrasah itu sehat. Budaya hidup bersih, hidup sehat, dan juga harus membangun kerjasama dengan pihak terkait seperti puskesmas, dinas kesehatan, bidan desa dan seterusnya, posyandu itu. Karena di AMI ini yang smart, baik yang literasi, entrepreneur, smart itu juga bisa diikuti oleh RA, Rodotul Atfal. Mulai dari jenjang RA, MI, MTS dengan Alia. Baik itu negeri maupun swasta. Kemarin saya sudah melakukan penilaian di Madrasah Negeri Man 1 Tuban ikut smart, Man 2 Tuban ikut smart, MTSN 2 Tuban juga ikut smart. MTS Banin ini juga MTSN Banin, Banat juga smart, ini luar biasa. Tadi sejajar dengan sekolah-sekolah besar negeri. Ini luar biasa ini. MTSN Banin dan Banat. MTS Banin dan Banat. Iya. MTS Islamiyah Banin, MTS Islamiyah Banat. Ini luar biasa. Jadi kami sebagai tim Smart itu ikut berbangga karena Smart ini diikuti oleh sekolah-sekolah besar. Man 1 Tuban ikut, Man 2 Tuban ikut, MTSN 2 Tuban ikut, dan yayasan-yayasan besar seperti Sunatun Nur ikut. MTS-nya kedua-duanya ikut. Kalau yang MA itu Pak, MA. Literasi. Literasi yang Banin, yang sini ya, yang Sunatun Nur. Ya itu tadi. Jadi saya lanjutkan ke Smart ya. Smart terdiri dari S, pertama itu sehat. Jadi madrasah kita tidak boleh sekarang itu sakit-sakitan, tidak boleh. Makanya harus sehat. Kepala sekolah sehat, gurunya sehat, muridnya sehat, peserta didik sehat. Gak ngantukan. Ini karena nanti kalau nggak sehat dikasih pelajaran kan nggak masuk. Betul. Siap. Sehat. Kemudian setelah SM mandiri berprestasi. Ini sangat penting. Madrasah kita harus mandiri. Mandiri dalam arti bisa meraih prestasi secara mandiri, membiayai dirinya sendiri secara mandiri. Bos telat, tidak bingung.
karena ruangannya sudah banyak ya. Sangat banyak sekali kita untuk menggali dana itu. Saya kira madrasah, kita mencari dana untuk madrasah itu sangat gampang. Beda dengan tahun-tahun lalu. Sekarang untuk mencari dana di madrasah itu, untuk mencari dana untuk mencari dana untuk madrasah, bukan mencari dana dari madrasah. Kita mencari dana untuk madrasah, itu insya Allah gampang. Ada yang bisa pakai modal, ada yang tidak pakai modal, banyak. Seperti ada binaan saya itu, dia mempunyai bank sampah. Oke. Itu dalam 2 bulan itu bisa menjual sampai 3 juta. Hasilnya itu bisa dibuat beli spedol. Itu lembaga pendidikan atau apa Pak itu? MI. Sampah tadi. MI ya. Oh, MI. Dan bank sampahnya juga ada khusus. Nanti di situ ada apa itu barang-barang bekas di situ. Mandiri sekali. Ya, itu ya, okay. Kemudian itu mandiri ya, mandiri dalam arti madrasah harus mampu menggali dana, membuka sumber-sumber dana yang masih tertutup ya. Tapi syaratnya yang sah. Itu penting. Yang halalan thayyibah. Betul. Tidak mengikat, okay. Kemudian selanjutnya mandiri berprestasi. Nah, ini prestasi kita kita nilai mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan tingkat internasional. Saya kira madrasah kita untuk ke tingkat internasional itu saya kira tidak mustahil. Betul. Ya, tidak mustahil. MTS Banin ini sudah sampai nasional. Tinggal selangkah lagi sampai internasional. Ya. Itu perlu direncanakan. Direncanakan divisi. Mulai divisinya sudah harus muncul. Harus muncul visi-visi untuk berprestasi. Tadi saya lihat sudah ada visi madrasah MTS Banin ini. Ya, sudah sudah muncul prestasi. Nah, itu harus di breakdown dengan langkah-langkah di misinya. Langkah-langkah bagaimana caranya mencapai visi yang sudah dibangun itu tadi. Jadi misi itu harus dibangun bersama, dibuat bersama, dibangun bersama, dicapai bersama. Kemudian di breakdown di tujuan, dari visi, misi, tujuan, kemudian diprogram. Kemudian direalisasikan, ini penting. Diimplementasikan. Diimplementasikan. Jangan sampai membuat rencana tapi tidak ada realisasi. Nah, ini itu harus dianggarkan kayak Pak. logika tanpa logistik. Iya itu. Logistik ini penting. Pemilu tidak ada logistik tidak jalan. Iya betul. Penting Pak. Jadi ketika kita mengasih tugas guru untuk membina anak berprestasi, tolong diperhatikan kesejahteraannya. Ketika jam 12 waktunya makan, kasih makan. Iya. Jangan sampai dibiarkan lapar deh. Iya. Kasih reward, kasih support, kasih motivasi. Jadi insya Allah nanti kalau guru-guru kita itu diperhatikan kesejahteraannya ya, nanti insya Allah akan semangat dalam memberikan pembekalan untuk anak didiknya supaya berprestasi. Jadi saya yakin di MTS Banin ini guru-gurunya adalah para pejuang. Dia tidak mencari itu, tapi kita sebagai pengelolanya harus memikirkan itu. Berkhidmah, Pak. Berkhidmah. Okay. Kemudian itu mandi prestasi ya. Toleran. Saya kemarin itu ketemu teman-teman di Surabaya ya. Itu dia mentarget dalam rencana awal tahunnya itu dia harus mendapatkan medali 200 medali. Baik itu dalam negeri, nasional maupun internasional. Ini sudah bulan Desember. Ini sudah terkumpul 200 lebih medali. Baik tingkat nasional maupun internasional. Saya tanya, kok hebat sekali Pak, kok bisa sampai tercapai segitu banyaknya medali nasional, internasional. Kemudian dia bilang, kita untuk prestasi itu kita rencanakan jauh-jauh hari Pak. Jadi begitu anak awal masuk kelas, misalnya di sini kalau kelas awalnya kelas 7. Kelas 7 sudah mulai dibina. Anak-anak dicari bakat minatnya di bidang apa. Sudah dipetakan. Dipetakan. Jadi anak-anak yang kelebihannya di bidang akademik, di matematika, di IPA, di situ disediakan kelas olimpiade matematika, IPA. Di bidang seni disediakan pembina-pembinanya. Jadi mereka punya prinsip
prestasi adalah jalan ibadah kami. Prestasi adalah jalan dakwah kami. Prestasi adalah jalan dakwah kami. Itu sangat masuk akal. Coba sekarang, ketika MTS Banin itu prestasinya sampai internasional. Ini belum internasional aja, muridnya sudah meledak. Baru nasional. Baru nasional, muridnya sudah begitu banyak. Kalau sampai internasional dipegang tangan, terpegang oleh MTS Banin, maka tidak mustahil. Para peserta didik itu datang dari penjuru dunia, Pak. Betul. Ini sudah ada yang dari Prancis kan tadi. Baru nasional padahal. Kalau internasional, dan itu tidak mustahil. Yakin kalau dengan usaha sungguh-sungguh pasti akan tercapai. Bentuk kelas-kelas olimpiade, kelas prestasi olahraga. Karena untuk berprestasi olahraga kan ya tidak terlalu sulit. Kalau modalnya sedikit, coba ada lari itu dibina, dilatih 1 tahun, insya Allah jadi juara nasional. Terus catur kan tanpa modal. Itu sudah Pak, itu berjalan. Itu diantar sampai nasional. Iya. Nah, kalau kita persiapan untuk jadi juara itu hanya ketika ada pengumuman lomba, terus baru latihan. Nah, itu ya kita akan bagian bayar. Ketinggalan Pak. Bagian bayar saja. Oke. Tapi kalau persiapan kita itu sudah sangat profesional, mulai di visi misi sudah ada. Di awal masuk itu anak-anak sudah nggak bingung nanti kalau ada kapanpun ada lomba siap. Ada event kirim. Juara. Dan ada hasilnya. Itu sudah dibuktikan. Itu mandiri berprestasi ya. Terus Kemudian ASRI. Ya. ASRI ini kita mengadopsi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Ini sudah dinyatakan. Berarti sudah ASRI. Dan anak-anak di sini merasa nyaman, sejuk. Sudah hijau sekali Pak. Sudah hijau, rindang, pohon-pohonan banyak. Ini kalau masih kurang ya, mumpung musim hujan, tambahi lagi pohon-pohonnya ya. ASRI supaya anak-anak itu betah di sekolah. Tenang. Anak kalau betah di sekolah itu belajarnya nyaman ya. Betul. Gitu. Betul Pak. ASRI smart ya. R sekarang ramah anak. Nah, ini program ramah anak ini sudah secara nasional juga sudah didengungkan, digaungkan. Alhamdulillah MTSC Panjenengan juga sudah deklarasi ramah anak. Ini ramah anak sangat penting. Kalau anak itu kita perlakukan dengan ramah, kita ngajar dengan kasih sayang, tidak ada kekerasan di situ, insya Allah anak belajar dengan nyaman. Kalau dia nyaman dan pikirannya fresh, tidak ada tekanan, insya Allah pelajaran yang didapat bisa masuk cepat ya. Enjoy tenang. Sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jangan sampai anak itu tertekan, mau masuk sekolah itu takut. Pak Ulil. Nah itu. Iya. Ayo kita hadirkan sekolah madrasah ini ramah anak. Penting. Gurunya ngajar dengan ramah tamah, dengan senyuman ya, tidak menakutkan. Ini juga pesan penting buat sahabat-sahabat lembaga lain kan. Bahwa madrasah itu cara ngono iklim dunia madrasah itu kalau dulu kan masih kadang kan disebleh, didek dan lain-lain, terus diapa-apa dan era sekarang sudah berubah. Jadi pokoknya anak itu harus terbebas dari segala kekerasan, baik itu fisik, psikisnya, dan juga kekerasan seksual lainnya. Ya, lahir batin lah. Lahir batin, pokoknya tidak ada kekerasan. Sehingga orang tua yang menyekolahkan itu merasa nyaman menyekolahkan di sebuah madrasah, apalagi di MTS Banin ini, merasa nyaman, pasrah, ya anak-anak. Tidak akan ada kekerasan di situ, gurunya ramah tamah, ngajar dengan penuh kasih sayang, tidak ada memukul, tidak ada beban pikiran macam-macam, sehingga anak itu nyaman belajar, orang tua juga tenang di rumah, tidak khawatir ya itu. Karena banyak akan kejadian di luar sana kan sering adanya kekerasan. Nah itu di madrasah saya harap tidak ada kekerasan di situ. Ramah anak. Kemudian sekarang toleran. Toleran. Kita harus menanamkan nilai-nilai toleransi kepada anak didik kita, peserta didik kita. Karena akhir-akhir ini kan itu perlu menjadi perhatian kita bersama. Adanya radikalisme dan sebagainya. Jadi kita tanamkan anak-anak itu supaya hidup toleran, jadi orang yang moderat. Betul. Mampu menghargai perbedaan, ya, menghormati perbedaan. Karena Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika.
Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jadi banyak suku, banyak agama yang ada di Indonesia ini, kita harus apa? Harus toleran, harus saling menghormati, menghargai. Perbedaan itu sudah sunatullah. Ya, betul. Ya, sudah sunatullah. Sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Oleh karena itu kita harus apa? Saling menghormati, saling menghargai. Di ajaran kita Allah berfirman kan, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Jadi supaya tidak ada generasi yang radikal, yang main mengkafirkan orang ya. Iya betul Pak. Nah, ini sangat penting. Itu mumpung masih di tingkat MTS, nilai-nilai toleransi, moderasi itu harus ditanamkan pada anak didik kita supaya mereka di masyarakat bisa menjadi orang-orang yang toleran, yang moderat, yang saling menghormati, menghargai adanya perbedaan. Oke. Jadi itu adalah SMART ya. SMART, dan MTS Bandin kali ini ngambil juga program SMART Pak Kholis. Nah mungkin ini mumpung ada Pak Kholis, sudah apa kaitannya ya, hari ini kan apa ya, kunjungan dari Pak Asesor Pak Hadi Irhami. Jadi kira-kira ini Pak Kholis, dengan program SMART ini MTS Bandin ini sudah siap belum dengan SMART yang dimaksud oleh Pak Hadi tadi? Terima kasih Pak Hadi, teman dari Kementerian Agama dan Ustadz Ulil. Perlu saya sampaikan Pak, bahwa MTS Bandin itu visinya sesuai dengan apa yang ada di AMI maupun yang ada di bidang SMART. MTS Bandin itu punya visi terwujudnya MTS Bandin yang unggul. Ya, mandiri berprestasi. Di SMART ada mandiri prestasi ya. Kemudian yang unggul mandiri prestasi berakhlakul karimah. Di situ menanamkan nilai-nilai karakter termasuk masuk di dalam toleran ya. Kemudian lagi berwawasan lingkungan. Kita sekolah di Wiyata harus asri di SMART ada ya. Kemudian di wawasan kebangsaan, di situ ada juga di nilai pada nilai-nilai toleran. Jadi yang menjadi canangan, yang menjadi program keunggulan Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Tuban, AMI yang di bidang SMART pas sesuai dengan visi di MTS Bandin. Sehingga pada waktu itu ada tim penilaian Adiwiyata menilai visi MTS Bandin, nilainya sempurna Pak. Menilai dan alhamdulillah ikhtiar itu kok wujud. Kita sangat gembira sekali apa yang menjadi program unggulan Kementerian Agama Kabupaten sesuai dengan visi MTS Bandin. Dan alhamdulillah kita sudah siap Pak, karena satu ya sudah terpampang satu papan nama akreditasi A. Adiwiyata sudah terpampang, sekolah ramah anak sudah terpampang. Kita tinggal menunggu yang SMART-nya. Sehingga saya harapkan betul-betul ya, mudah-mudahan apa yang menjadi semangat ya pejuang-pejuang di MTS Bandin di Yayasan Sunnatun Nur ini, sehingga akan komplit, akan semua ada ya. Sehingga tinggal menunggu yang SMART ini, kita sudah kedutan tangani mau menunggu hasil, dan sekaligus nanti akan kita pampangkan papan nama AMI bidang SMART. Itu Bapak, dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, Pak Hadi, Pak Munib dan Bu Asia. Mudah-mudahan doa dari kami keluarga besar MTS Bandin, mudah-mudahan panjenengan semua sehat walafiat, tambah berkah dengan mempunyai dzurriyyah yang solihah, dan juga bisa ziarah, bisa ke Mekah Madinah. Amin. Demikian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kholis. Iki tak pasang dulu lagi. Oke, jadi proses akreditasi tadi sudah berjalan Pak Hadi. Terima kasih atas masukan yang diberikan Pak Hadi bersama timnya. Dan ini kita siap untuk menerima apa Pak Kholis tadi? SMART-nya. Menerima anugerah. Ya. Nggih Pak, kemarin juga kita bikin video profil, sudah kita kirim ke Google Drive dan sudah diupload, dan saat ini kita mendapat perolehan like kira-kira 1.800-an. Alhamdulillah. Banyak ya? Iya. Ya, kita mengerahkan wali murid beserta warga negara Indonesia Pak. Linknya mana? Iya. Ini terakhir Pak Hadi, pesan untuk kita semua. Terima kasih. Endingnya dari SMART itu ya,
kita kepengen madrasah-madrasah kita berkualitas. Amin. Berkualitas bahkan di instrumen itu sampai skala internasional. Ya. Ketika madrasah kita berkualitas, harapannya adalah madrasah kita itu menjadi madrasah yang utama, pertama pilihan masyarakat, tidak menjadi lembaga pendidikan yang nomor 2. Betul. Saya kepingin madrasah kita menjadi nomor pertama, pilihan pertama dan utama masyarakat, sehingga nanti ketika banyak murid, jenengan berdakwah kan lebih penak. Ya. Tadi anak peserta didik yang sekolah di madrasah kita itu nanti bisa kita didik dengan baik ya, menjadi anak-anak yang soleh-solihah, yang menjadi profil pelajar Pancasila dan rahmatal lil alamin, sehingga dia akan menebarkan rahmat bagi seluruh alam, bisa hidup di Indonesia ini dengan berdamai berdampingan dengan masyarakat yang majemuk itu tadi. Jadi intinya itu, supaya ada peningkatan kualitas dan madrasah kita menjadi madrasah yang pertama dan utama pilihan masyarakat. Demikian, terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan terwujud. Amin Pak Adi. Gerakan kita ini ya. Oke, terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Adi dan Pak Kholis, bahwa MTS Bani tetap menjadi garda terdepan dalam pembentukan karakter bangsa, khususnya di wilayah lingkungan Tuban ya Pak. Karena salah satu sekolah punya kuantitas besar salah satunya di wilayah Tuban Selatan ini. Oke, terima kasih Pak Adi. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Terima kasih saya banyak. undang lagi. Oke. Kalau dokternya sudah besok diundang lagi. Iya, nggih. Kami siap kalau menerima anugerah Pak Adi kita undang lagi. Jangan lupa like dan subscribe sahabat-sahabat semuanya di MTS Islamiyah Bani Channel. Terima kasih. Allahumma fiqh lahum mitrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Untuk Mas. Ngapunten sing kathah nggih. Majalah juga, Pak.